Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam pengadaan. Bertemu dengan saya lagi, Muji Sanusa. Mari kita diskusi pengadaan. Silakan disampaikan pertanyaannya. Baik Pak, ini pertanyaan saya tentang e-purchasing. Sebenarnya apa sih pengadaan secara e-purchasing itu? Tolong jelaskan secara mudah gitu. Pengadaan secara e-purchasing yaitu pembelian secara elektronik. Ya, e-purchasing adalah tata cara pembelian barang jasa melalui sistem katalog elektronik yang dikembangkan oleh LKPP gitu ya. Itu sesuai dengan pasal 1 di Perpres 16 tahun 2018 di angka 35-nya ya. Apakah belanja melalui e-purchasing itu wajib Pak? Pelaksanaan e-purchasing wajib dilakukan untuk barang jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah. Ini disebut di pasal 50 Perpres 16 tahun 2018 di ayat 5-nya. Dengan seperti ini, selanjutnya kita tanyakan apakah sudah ada penetapan sebagai kebutuhan nasional strategis. Sepertinya belum ada. Jadi ya belum wajib kalau belum ada. Artinya kita bebas ya Pak, boleh tidak memakai katalog ya? Jadi jawabannya bukan kembali boleh tidak boleh. Kita harus memilih optimasi terbaiknya. Yang terbaik untuk kita, yang manfaat atau keunggulannya bila kita menggunakan cara e-purchasing. Banyak keunggulannya kalau kita gunakan cara e-purchasing. Antara lain apa? Spesifikasi, kita bisa menggunakan spesifikasi yang ada di katalog LKPP, boleh diambil, dan bahkan boleh menyebut merek. Tidak harus beli yang paling murah, tidak perlu membuat HPS, tidak perlu membuat jaminan pelaksanaan. Telah ada bentuk kontraknya, yaitu surat pesanan. Tidak perlu lagi kita meminta data kualifikasi penyedia. Istilahnya kita tinggal beli-beli saja. Dapat dijelaskan mengenai tidak harus beli yang paling murah. Contohnya apa? Contoh pengadaan mobil. Kalau kita punya uang 300 juta untuk pengadaan mobil kepala dinas, ya kita beli aja. Pilih aja mobil mana yang bisa mendukung. Mungkin yang CC-nya 2500, kita pilih merek apa? Silahkan dipilih mereknya di sana. Nah, begitu ya. Jadi boleh pilih merek apa, tidak harus yang paling murah. Mungkin yang paling murah malah harganya sekitar 120 jutaan. Ya, silahkan dibeli mana yang cocok. Bagaimana dengan online shop di katalog Pak? Apakah harus beli yang paling murah atau bagaimana? Ya, pertama ditentukan dulu lah speknya atau mereknya. Contoh laptop, ditentukan mereknya apa ya, dan sampai termanfaatkan, sampai bisa digunakan dengan baik, harganya berapa. Misal laptop merek XXX yang paling murah di penyedia online si Jet ya, maka diambillah di sana dan dilakukan klarifikasi dan negosiasi. Tapi kalau penyedia ini sanggup mengirimnya 2 bulan sebagai penyedia termurah di online shop, apakah ini memenuhi harapan kita untuk kerja kita, untuk kinerja kita juga? Kalau kita harus bekerja dalam waktu 1 minggu ini atau 2 minggu ini, sedangkan barang baru kirim 2 bulan, berarti tidak menjawab terhadap kebutuhan kita. Maka kita bisa pindah ke penyedia yang lain yang memenuhi, meski harga bisa lebih mahal daripada yang tadi. Oke. Pak, kami itu ada pengadaan obat, kontraknya 3 bulan. Tetapi sampai 3 bulan tidak dikirim-kirim, ternyata penyedia menyampaikan bahwa stoknya tidak ada. Bagaimana nih? Ya. Kita harus melihat kebutuhan kita bagaimana. Kalau kebutuhannya misal ada perlu obat ya 10% setiap 15 hari, maka kita perlulah kita tuangkan dalam kontrak agar dikirim setiap 15 hari 10%. Jika penyedia tidak menyanggupi, maka kita tidak jadi sepakat atau tidak jadi berkontrak. Ya cari aja penyedia yang lain. Kalau tidak ada yang menyanggupi,
berarti pengadaan secara e-purchasing bukan jawabannya, berarti diadakan di luar cara e-purchasing. Jadi di surat pesanan agar ditambah klausul-klausul tambahan untuk kebaikan pelaksanaan kontrak. Jadi selain surat pesanan, kita juga bisa menambahkan ya kontrak tambahannya gitu ya. Oke, bagaimana dengan negosiasi harga, Pak? Bolehkah kita lakukan negosiasi harga? Ya, di katalog e-purchasing masih diperlukan adanya negosiasi harga. Dilakukan negosiasi harga, apalagi kalau belinya banyak. Bila tidak bersedia, bisa pindah ke penyedia lain. Ya. Dilakukan klarifikasi, ya, secara teknis, kemanfaatan, pengiriman dan sebagainya. Negosiasi terhadap biaya pengiriman, negosiasi terhadap pemasangan, biaya pelatihan dan sebagainya. Kalau harganya sudah wajar, harga di katalog juga bisa diterima. Bagaimana mengenai pengenaan pajaknya, Pak? Ya, pengadaan lewat e-purchasing ini atau lewat menggunakan katalog LKPW ini tetap dikenakan PPN PPh di saat pembayarannya. Oke. Kira-kira apa sih saran Bapak untuk pengadaan secara e-purchasing ini? Ya, yang perlu diperhatikan, barang nanti yang diterima itu diperiksa apakah secara mutu dan volume sudah sesuai kesepakatan, sudah sesuai surat pesanan, sudah sesuai kontraknya. Pembayaran dilakukan ketika barang sudah diterima. Jadi bukan kirim uang dulu, tapi barang diterima dulu. Yang terakhir yang perlu kita perhatikan yang sangat, tidak boleh ada fee. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam pengadaan.